Di saat kamu posesif sama Ayuna, kamu ngekang dia, kamu enak-enakan mesra-mesraan sama perempuan lain di luar sana. Saya tahu kamu suka sama Ayuna. Kamu selalu ingin menjatuhkan saya di depan Ayuna, ya kan? Kita pulang sekarang. Dan kamu Tristan, nanti kita bicara lagi ya setelah kamu tenang. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Kamu nggak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga aku dan Mas Rafka. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Itu siapa namanya? Mbak Nisa. Lucu ya. Makasih. Ya. Ya Allah, ganteng banget. Tuh kalau misalkan Lisa ya dapet laki-laki kayak begitu, jackpot banget hidup ini. Ya Allah, kabulkanlah keinginan Lisa. Semoga dipertemukan dengan laki-laki yang ganteng. Kalau nggak ganteng-ganteng banget, tampan juga nggak apa-apa deh. Ya Allah, ridoin. Ikhlas, lahir batin, beneran. Nggak bohong. Ya amin. Bisa cakep begitu gimana urusannya ya? Ya Allah. Cakep. Mas. Barusan aja Mbak Ayuna pergi sama temen yang ganteng gitu loh, Mas. Cakep banget. Ganteng. Iya, Mas Tristan, Mas Tristan. Sama Tristan. Iya. Pergi kemana mereka? Oh, pergi ke kafe. Kafe apa ya? Kafe lah. Bukan. Kafe H. Bukan, aduh sebut lagi apa? Deket-deket sini katanya, deket-deket sini kata Mbak Ayuna. Oh, Kafe Sandikala. Nah iya itu bener. Mereka ke situ. Iya. Yaudah, makasih ya, Lis. Sama belum kelar loh sama-samanya. Kok buru-buru banget? Hati Mas. Wah, udah malam nih. Waktunya pulang. Ini siapa yang kunci ya? Halo, Pak, Bu. Halo, Pak, Bu. Siapapun yang dari luar, tolong dong jangan dikunci dong pintunya ini, masih ada orang di dalam. Pak, Bu, tolong dibuka dong pintunya. Mami, hidung kamu mimisan. Ini pakai sapu tangan saya. Ditahan ya. Iya, makasih. Saya telepon operatornya dulu. Selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Iya malam Pak. Ini saya sama teman saya terkunci nih di pantry apartemen. Tolong dibukakan ya pintunya Pak. Baik, harap tenang dulu ya Pak. Teknisi akan segera ke sana. Ya Pak, tolong dipercepat buka pintunya ya Pak ya. Ini teman saya mimisan ini, dia butuh pertolongan segera Pak. Ya, ditunggu ya. Terima kasih. Kakak, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Kamu jangan panik ya. Naomi, gimana saya nggak panik Naomi?
Itu kamu mimisan. Kalau kamu mimisan, artinya tubuh kamu itu nggak baik-baik aja. Itu alarm dari tubuh kamu. Sekali lagi saya minta maaf ya Naomi, kalau saya berlebihan kepada kamu. Tristan, jadi hal penting apa yang mau kamu sampaikan sama aku? Kamu tahu Rafka di mana sekarang? Mas Rafka lagi ada urusan penting. Aku nggak tahu sih kemana. Kenapa emangnya? Kenapa sih Tristan? Aku minta kamu kuatin hati kamu dulu. Sebelum aku kasih tahu kamu apa yang aku akan kasih tahu. Tristan, kamu dari tadi ngomongnya tuh nggak jelas. Coba kamu jelasin sama aku yang bener ngomongnya. Ayo. Kamu sangat cinta sama Rafka, aku udah tahu itu. Itu udah jelas, tapi aku nggak mau kamu kejebak dalam ilusi yang ujung-ujungnya bakal nyakitin kamu. Gimana kalau Rafka nggak sebaik yang kamu pikir? Ternyata dia selingkuh. Aku juga ada bukti videonya. Kamu dapat video ini dari mana? Aku ke apartemen Arshila. Bukan untuk ini, tapi aku untuk minta maaf. Karena aku udah nuduh dia hamil tanpa bukti dan aku merasa sangat bersalah. Tapi Arshila nggak sengaja jatuhin foto ini dan karena aku curiga aku ikutin dia. Aku ikutin dia, aku temuin dia lagi pelukan sama Rafka. Jadi ini alasannya kenapa Rafki pergi tanpa ngasih tahu aku. Ternyata dia masih nemuin Sheila, bahkan peluk-pelukan. Terus kenapa Rafki segitu ngototnya ngejelasin ke aku kalau dia udah nggak ada hubungan apapun sama Sheila? Kalian berdua ini pacaran? Emang belum jelas tadi aku ngomong? Mantan pacar ya? Ayo aku bisa jelasin semuanya. Aku sama Sheila, kita udah putus 1 bulan yang lalu. Kamu inget waktu yang di Bogor? Kita launching produk? Aku sama Sheila udah putus dari waktu Ya itu. tapi bukan itu poinnya Rafki. Gimana caranya aku jelasin ke Tristan kalau itu adalah Rafki, bukan Rafka? Aku harus jaga rahasia ini. Udah. Kamu lupain soal itu sekarang. Lupain. Aku tahu kamu shock. Mendengar dan melihat ini semua. Tapi untuk sekarang, kamu keluarin semuanya. Kamu keluarin semua apa yang kamu rasa. Kalau kamu mau nangis, kamu nangis. Kamu keluarin semuanya. Aku di sini kok, aku dengerin kamu. Oke? Aku temenin kamu. Oke. Selama ini saya selalu menutup diri dan takut
takut untuk membuka hati. Dan ya, kamu cantik banget pakai gaun ini. Kamu kayak bidadari. Saya pernah mencintai seseorang. Tulus dari hati saya. Dari dia saya belajar apa arti cinta. Hari yang paling kita tunggu-tunggu, akhirnya sebentar lagi. Tapi dari dia juga, saya tahu apa arti kehilangan. Dengerin aku cinta sama kamu sepenuh hati. Sejak saat itu, saya takut untuk jatuh cinta lagi, Nur. Karena saya nggak mau merasakan kehilangan lagi. Sekarang gue paham, di balik sikap dingin Arta selama ini, ada sisi rapuh yang selalu dia tutup-tutupin. Apaan sih? Kamu apa-apaan sih, ya? Ayuna itu istri saya, kenapa kamu peluk-peluk dia? Sembarangan banget kamu. Tristan! Kamu yang keterlaluan, kamu yang sembarangan. Di saat kamu posesif sama Ayuna, kamu ngekang dia, kamu enak-enakan mesra-mesraan sama perempuan lain di luar sana. Ngomong. Saya nggak sembarangan ngomong. Apa yang saya bilang itu fakta. Kamu ngomong apa lagi? Ini apa? Hah? Kamu mesra-mesraan sama Arshila? Mau ngomong apa lagi? Ini saya bisa jelasin ya, kamu nggak tahu apa-apa tentang itu semua. Mau penjelasan apa lagi? Hah? Saya nggak butuh penjelasan. Udah, Tristan, Mas. Selama ini, saya sebagai sahabatnya Ayuna, saya udah diam. Kamu sakitin Ayuna, kamu bikin dia menderita, saya diam. Tapi sekarang kamu selingkuhin Ayuna, memperlakukan Ayuna secara busuk, saya nggak akan diam. Nah, stop kamu menggunakan kata-kata sahabat, jangan sembunyi di belakang sahabat, itu selesai. Udah dong, udah, Mas. Saya tahu kamu suka sama Ayuna. Kamu selalu ingin menjatuhkan saya di depan Ayuna, ya kan? Udah. Mas, kita pulang sekarang. Dan kamu Tristan, nanti kita bicara lagi ya setelah kamu tenang. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Kamu nggak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga aku dan Mas Rafka. Ayo Mas, ayo. Ayuna, segitu cintanya kah kamu sama orang yang udah nyakitin kamu? Sampai kamu abaikan semua bukti yang udah aku tunjukin. Mi amor, hola, finally you're back, mi amor. Pergi sekarang, kalau mau sendiri. Wah, emang aku salah apa, mi amor? Pergi pulang sekarang. Kalau kamu nggak pergi, kita putus. Aku minta maaf ya. Waktu itu diam-diam ngikutin kamu ke makam. Aku ngerti gimana hati kamu sekarang. Tapi aku nggak akan nyerah untuk buktiin ke kamu bahwa kamu layak untuk dicintai. Aku akan nunggu kamu sampai kamu siap membuka diri kamu dan menerima cinta yang lainnya.